wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Alwatas Pendiri SPD MPD selaku pengawas, yang terhormat Bapak Alamkat SPD selaku Ketua KRD, dan yang terhormat seluruh kepala sekolah Muslim Tasik-Malaya, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di acara KRD Muslim Tasik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kelompok belajar Muslimah Tasik-Malaya di SDN 16 Tanah, yang insya Allah menguntungkan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan tuntunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan ketua KRD. Yang keempat, doa dan istirahat majelis. Dan yang kelima, penyampaian materi. Keenam, demikian dengan acara KRD Muslimah Tasik-Malaya kali ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca basmalah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu kita Hermila. Kami persilahkan. Pesan dulu sudah bikin lagu belum datang. Udah ada yang baik. Sudah bikin lagu belum datang. Bikin lama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ibulah tanahku, ibulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Jadi mengucapkan kepada ibu diri dimohon untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan ketua KKD yang akan disampaikan oleh Bapak Alasan NCD pada Bapak Naim Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat atau dicampur, bisa lah nanti kita atur setelah penyampaian materi dari Bapak Ketua Tafsir. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang lebar. Sekarang sudah jam 9:36. Waktu berjalan terus, tak terasa nanti ya. Apalagi kita nyusun soal tuh. Mudah-mudahan soal kita ada semuanya.
jadi kita tinggal copy paste, ya kan? Tinggal kita print di sekolah masing-masing. Karena sekarang kan pembuatan soal itu sudah dari sekolah masing-masing. Kalau dulu kita dikelola atau diambil alih oleh dinas, kita terima bersih. Cuman kadang terima bersih ya ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sesuai harapan kita dalam hal apa? Kadang guru baru menyampaikan tema 2, tapi soal dah dibantai sampai tema 3, kan biasanya seperti itu. Tapi apa? Biasanya kita adakan suatu latihan, berikan soal tahun lalu kan gitu. Nah, biasanya saya pun seperti Bapak Ibu, walaupun kita tidak terkajar, tapi kita karena sudah memberikan soal kepada anak kita PTS di tema 3, secara tidak langsung dia sudah punya gambaran untuk dia nanti pelaksanaan PTSY kan gitu. Nah, jadi itu kan diberikan ke sekolah. Nah, jadi serahkan kepada guru yang buat soal, guru yang tahu dengan siswanya sampai di mana dia ngajarkannya. Nah, jadi dengan dialah naik guru yang buat soal kan gitu. Nah, mungkin seperti yang dapat saya sampaikan, dan lebih jelasnya nanti Bapak pengawas kita lah yang akan memberikan materi dan masukan kepada kita semuanya. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengucapkan kepada Bapak Al-Masrah yang telah memberikan kata sambutan untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kantoro SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak dan Ibu rekan-rekan guru yang kami hormati sekaligus yang kami banggakan, sama-sama kita menendahkan tangan untuk berdoa, berharap ridho Allah menyertai kita dalam pertemuan kelompok kerja guru Gus 5 Tasik Balitang, dan izinkan saya untuk memandu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsawajat min jami'il khairati fil hayya wa ba'da mamat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Kantoro SPDI. Semoga doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu
hari ini, pagi ini, walaupun cuaca nampaknya mendung dan beberapa hari lalu hujan, kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu KKG yang hari ini kita laksanakan di SDN, tempat di SDN 16 Senapan. Jadi sebelumnya saya sampaikan pertama permohonan maaf Pak Korwil kita, Pak Effendi Rajuni tidak bisa hadir karena hari ini Bapak Ibu ada dua kegiatan yang sama. Jadi karena awalnya yang walaupun kita dah dirancang sebulan yang lalu di 2004 non, dia dan telepon minta waktu. Nah, mungkin Pak Effendi lupa kan juga ya bahwa sudah diberi waktu hari itu disetujui oleh beliau. Nah, ternyata beberapa hari berikutnya datang undangan. Nah, udah kata Pak Effendi, enggaknya kita bagi aja. Oke, syukur masih ada. Iya. Tapi ya mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan KKG. Jadi beliau hari itu di 2004, yaitu di SDN 15 Sendoyan. Jadi di Batu Layar. Jadi bapak-bapak dari dulu sebenarnya sebelum saya menyampaikan materi, ada juga perlu informasi yang saya sampaikan. Pertama terkait kita yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu disibukkan dengan cerita SKP. Nah, ya. SKP ternyata sudah dibawa ke Korwil. Nah, di antaranya masih banyak perlu perbaikan. Nah, jadi bersibuklah kami di Korwil ya, bantu Bapak Ibu. Nah, yang mana SKP-nya. Karena apa? Perbaikan karena waktu yang kita kerjakannya mungkin kurang teliti. Nah, termasuk saya pun bantu Bu Suryani waktu pun kurang teliti. Nah, karena rupanya namanya ngeling, mapnya ada. Nah, sekali teliti oleh yang bersangkutan tak lain itu. Jadi ngeprint ulang-ulang. Namun, nah, di hari kedua dari waktu itu kan kita didanai oleh Pak Effendi itu hari Senin mengumpulkannya. Di hari kedua sudah dikumpulkan, namun ada teman-teman sekolah yang belum mengumpulkan. Tapi yang ada langsung bawa ke namun dikomunikasikan
yang namanya masih belum ada. Jadi kita belum berani, Pak Benny belum berani kan. Perintah kita mengajak kita melaksanakan kegiatan O2SN. Tapi kita perlu siap-siap. Namun kan kita itu akan menghadapi pertama habis PTS ya dah masuki bulan Ramadan. Jadi kegiatan fisik nampaknya seperti olahraga segala macam banyak yang kita lakukan kan. Nah, jadi mendapat nanti di bulan Ramadan ya diisi dengan ya terutama yang olahraga lah, dengan teori ya, nggak usah ke praktik lapangan. Kemudian balik lagi saya ke cerita PTS, penilaian tengah semester. Dia adalah kegiatan rutin kita. Nah, sebenarnya apalagi cerita nyusun kisi-kisi hal yang biasa. Namun saya pada hari ini sebatas hanya untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan cerita kisi-kisi. Karena apa? Biasanya kita kan soal dah baik, tinggal ulangan, tinggal parekan dengan anak-anak. Namun di kali ini cerita pembuatan ulangan ketemu bersama ya tidak ditiadakan. Nah, setelahnya karena dah merdeka, ya. Jadi maka dari ya dalam soal supaya terarah, ya. Jadi soalnya kita harus mau harus kita buat kisi-kisi. Makanya waktu saya kunjungi ke sekolah Bapak Ibu mendapat kata saya Bapak Ibu semuanya udah buat soal. Nah, jadi mudah ada soalnya kita tinggal menyesuaikan, kita ambil soalnya masukkan yang sesuaikan soal dah ada menyesuaikan ke kisi-kisi. Nah, mendapat. Nah, kemudian aturan pembuatan soal ya. Nah, jadi ya mendapat soalnya ya antara kelas rendah dengan kelas tinggi ya kita bedakan jumlahnya, sesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lebih mengerti. Nah, apalagi sekarang ada istilah berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, kita sudah mengenal ya. Cerita soal sebenarnya ya. Dalam mutlak kita harus ngisi isian yang pilihan ganda atau segala macam. Boleh kita gunakan yang cerita menjodohkan, menghubungkan ya. Ya, kita buat gambar kolom-kolomnya kita isi anak tinggal menjodohkan tapi boleh, tapi usah semuanya. Nah, ya, usah semuanya. Kita nampaknya di kurikulum merdeka itu dah balik ke zaman kedua lagi Pak Kira. Nah, balik ke zaman lagi. Ada istilah benar salah, ya. Nah, menjodohkan, ya. Cuma volumenya di sedikit lah, sangat kita boleh ya. Pakai gambar jodohkan, dia boleh. Katanya bentuk siswa berpikir. Nampaknya balik ke dulu lagi, baik. Tapi yang jelas, ya, karena tadi berdiferensiasi ya tadi. Kan anak-anak kita beda-beda ya kemampuannya. Ada yang bisa membaca, ada yang bisa melihat, ya. Baik, sekarang saya masuk ke materi. Tapi saya hari itu, Bapak Ibu, materi saya sedikit, karena kita harus banyak praktek kerja. Nanti ya, Pak Alam saya, kita banyak praktek. Langsung Bapak mendapat ada bawa soal, kita langsung praktek. Baik. Jadi hari ini kita cerita tentang kisi-kisi soal, pembuatan kisi-kisi soal, penilaian tengah semester dan STS, sumatif tengah semester. Nah, lupa saya masukkan yang STS ya. Tahun pelajaran 2022. Nah, pertama kita kan cerita kisi-kisi. Kita tahu dulu. Nah, buat kisi-kisinya kita apa sebenarnya kisi-kisi itu? Nah, ya. Kisi-kisi ya Bapak Ibu, ya, adalah matrik ya model pagar, ya, yang membuat
pedoman untuk penulisan soal dan juga sebagai alat penilaian supaya lebih terarah. Ya, merupakan penyusunan soal yang disusun berdasarkan silabus mata pelajaran sehingga memuat kriteria lengkap dari penyusunan suatu soal. Gimana kita katakan lengkap? Nanti kan ada soal yang kita buat di kisi-kisinya. Misalkan pilihan ganda kah, uraian kah, isian kah, kemudian level kognitifnya, taksonomi belum ya. Boleh ya C1, C2, C3 atau L1, level 1, level 2, level 3. Nah, ya lengkap kita identitas seperti ya. Kemudian Bapak Ibu, nah, syarat dan kriteria kita di sini soal. Pertama, mewakili isi kurikulum dan kemampuan yang akan diujikan. Mewakili kurikulum, nah, baik kurikulum Merdeka maupun K13 ya, terwakili. Kemudian mata pelajarannya mudah apa yang sudah kita ajarkan, usaha yang belum, ya, belum kita sampaikan ke anak-anak dari kita sebagai soal. Apa anak-anak yang menurut kita mudah kata anak pun susah. Ya. Nah. Kemudian soalnya dibuat sesuai indikator dan bentuk soalnya ditetapkan. Nah, kan ada indikator soalnya. Nah, bentuk soalnya apa ya? Siap latihan ganda apa segala macam ya, atau nak menjodohkan benar salah ya. Kemudian komponen-komponennya rinci dan jelas, kemudian mudah dipahami. Nah, kata-katanya yang dalam foto soalnya harus jelas Bapak Ibu ya, mudah dipahami oleh anak-anak didik kita atau siswa kita. Jadi biasanya usaha kata-kata yang kita buatnya berbalik-balik. Nah, kemudian mendapat usaha nak pakai kata kecuali, ya. Nah, jawaban kita buat tulis benar semuanya anak-anak SD usaha nak pakai balik kecuali. Nah, ya. Usaha nak pakai kata kecuali. Anak-anak tingkat sekolah dasar tingkat SD ya, masih pemikirannya belum sampai ke saya Pak ya. Nah, mendapat langsung usaha pakai kecuali. Kemudian terdiri dari sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Tadi sudah saya katakan. Menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya menyebutkan ya, sesuai dengan taksonomi belum di setiap rumusan indikator. Ingat kan Bu ini taksonomi belum ya? Ada berapa tingkatan? Ada 6. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Namun untuk ranah SD cukup C1 sampai C3 ya. C3 nanti dianggap sulit lah ya. Kemudian komponen-komponennya di dalam kisi-kisinya disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan tes. Ini tadi mau menyebutkan apa yang namanya ya. Kisi-kisi soalnya terdiri dari jenis yaitu komponen identitas dan komponen matrik. Identitas atau maksudnya Bu? Yang di atas ya ya. Kelas, bahasa, mata pelajaran, kurikulum, ya identitas. Yang di atasnya ya. Yang matrik di bawahnya ya, makanya ya. Ya. Matrik. Nanti ada contohnya. Jadi hal itu mendapat yang K13 kita pisahkan sama-sama K13, yang IKM sama-sama IKM. Kemudian komponen identitasnya diletakkan di atas komponen matrik macamnya lah, yang identitas di atasnya. Nah, adapun
komponen identitas. Itu ya, sebagai berikut. Pertama, jenjang atau jenis jenjang sekolah, SD, negeri, seperti itu. Kemudian mata pelajarannya, mata pelajaran apa ya? Apa tema kan? Apa segala macam. Kemudian tahun ajaran, masuk ya namanya identitas Bapak Ibu ya. Nah, komponen identitas, nah, seperti itu. Kurikulum, kita kan ada dua waktu itu. Kelas 1, kelas 4, KM, kurikulum merdeka. Sedangkan kelas 2, 3, 5, 6, kurikulum 2013. Kalau kasih waktu jumlah soal, kemudian bentuk soal. Bentuk soal yang lazimnya pilihan ganda, isian, uraian. Pun ada yang menjodohkan, menjodohkan. Kalau ada yang benar salah, benar salah. Ya. Masuk nggak komponen ini yang bentuk soalnya? Kita tuliskan juga, ya. Masalah yang tambahan benarin dan balik benar yang lama itu terserah Bapak Ibu semuanya, ya. Yang penting di sekolah adalah pernah atau belum kita praktekannya, mengajarkannya ke anak-anak cerita menjodohkan atau cerita betul salah, mudah, terserah Bapak Ibu ya, merdeka. Kemudian komponen materi, secara garis besar, pertama kompetensi dasar, materi, indikator, label kognitif, nomor soal, ya, secara garis besar. Mendapat lagi ke dalamnya kalau langsung ada bentuk soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu mudah kita susun. Nah, kisi-kisinya mendapat. Kalau di dalam komponen materi kita tulis soalnya, di bawahnya langsung kita tulis soalnya berikut. Soal-soalnya ya, berurut dari nomor 1 sampai terakhir. Sampai 10 ya 10. Kemudian kunci jawabannya. Kemudian apa namanya nilainya ya tadi, skor nilai tiap-tiap soal, ya rujuk ya. Jadi mudah-mudahan lengkap lah, komplit lah kisi-kisi soal kita ya. Contohnya kisi-kisi penulisan soal seperti itu. Yang atasnya Bapak Ibu yang itu, nah itu namanya identitas. Yang bawahnya materi, ya. Kemudian seperti ini untuk level kognitif, ya sebenarnya ada 6 yang bisa kita pilih di taksonomi Bloomberg. Nah, apa taksonomi Bloomberg Pak Iya? Bu, saya pun aja tahu dari kemarin kita lalu pakai nak ya. Nantukannya Pak. Nah, ya. Pertama, tingkat pertama C1 atau boleh juga dikatakan level 1 L1, nah, ia mengingatkan, ia menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari dari guru atau dari buku atau sumber lainnya tanpa perubahan. Nah, kategori soal yang C1 itu Bapak Ibu dikategorikan sulit kan mudah? Nah, mudah. Ya, ingat Bapak Ibu, mun C1 kalau C1 ya menjelaskan kembali apa yang telah kita ajarkan, ya, dan tidak dirubah-rubah. Nah, mun kita ngambil di buku bank soal yang orang dari seberang, nah, dah kita ajarkan ke malam kira-kira ya. Nah, tinggal kita menyesuaikan, itu rasanya udah, itu belum, ya. Yang kedua, level 2 atau C2, yaitu memahami. Iya, memahaminya adalah mengolah bentuk aslinya tanpa mengubah arti kata atau istilah, tulisan, grafik, tabel, dan gambar. Kita olah tapi artinya tidak berubah-ubah, nah, ya, tidak mengubah arti. Dan mengubah istilah, ya. Nah,
misalnya Pak, buat matematika 2 sama dengan 4. Kita olah berapa tambah berapa sama dengan 4, kan bisa 1 tambah 3, 4 tambah 0 kan, nah, macam seperti itu. Kita ngolah tapi tidak mengubah arti. Nah, yang ketiga, menerapkan. Nah, untuk tingkat sekolah dasar itu yang dah berat tingkatannya, menerapkan. Ya, dah menggunakan bahasa kita istilahnya dah sulit atau level ketiga itu C3. Menggunakan informasi, konsep, prosedur, dan prinsip yang telah dipelajari untuk sesuatu yang baru alias belum dipelajari. Nah, ya yang kerja orang Pak Ibu kan dah menjelaskan ya, menerapkan penjelasan kita ya. Biasanya banyak biasanya di uraian, nah, tapi uraian tidak semuanya menjelaskan ya. Makanya kategorinya sulit. Yang keempat, menganalisis. Nah, lebih susah lagi. Belum masuk untuk yang mana anak kita. Dia menggunakan keterampilan yang telah dipelajari terhadap suatu informasi yang belum diketahui di dalam mengelompokkan informasi, menentukan hubungan antara beberapa kelompok, membuat kesimpulan dan menyusun argumentasi. Nah, belum nyampe, tapi perlu juga kita ketahui. Yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi apa kira? Mengevaluasi. Belum nyampe ke saya, anak kita kasih. Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan kriteria. Yang keenam, menciptakan. Makin menciptakan. Membuat hal baru yang telah ada. Hal baru yang telah ada. Sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan berbeda dari komponen pembentuknya. Maka tapi untuk anak-anak kita tingkat sekolah dasar, ya dari C1 sampai C3. Levelnya, level 1, level 2, level 3. Kemudian Bapak Ibu, ya perlu juga kita sepakati dari persentase soal yang kita buat. Berapa persen C1, berapa persen C2, atau berapa persen C3. Perlu juga kita sepakati. Namun biasanya, ya, kalau soalnya biasanya untuk level 1 ya biasanya 50%. Level 2 30%, level 3 20%. Nah, jadi kalau soal kita 10 soal level 1 atau C1, level 2 nya 6 soal, level 3 nya 4 soal. Nah, seperti ya. Kemudian perlu juga kita sepakati ya, dalam pembuatan soal untuk kelas rendah terutama kelas 1 ya, kita sepakati ya Ibu, minimal 15 maksimal 20 soal. Karena kelas 1 tapi tiap sekolah lain-lain. Nanti mau banyak-banyak gurunya yang kapal, biasanya tak bacakan ya. Dah bacakan sih, nah situ kita bacakan lagi. Iya. Nah, dia yang di antaranya, tapi tidak semuanya. Ya, Pak Ibu. Nah, jadi kita sepakati aja maksimal 20 soal. Paling banyak untuk kelas 1. Ya. Tapi kalau kelas 2, kelas 3, apalagi dah kelas atas 4, 5, 6, kita anggap dah lancar membacanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Sepakati aja ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, cerita buat soal bersama itu.
cerita anak tuh ulang bersama. Tadi kan cerita merdekai, nah, tidak dianjurkan sebenarnya, ya, sebenarnya. Tapi kita punya kebijakan sendiri. Nah, ya. Jadi terserah nanti ketua KKG, pengurus KKG membijakinya hal yang seperti ini. Dan ini untuk kebersamaan. Nah, belajarnya sama-sama, latihannya juga sama-sama. Ya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu dah punya uang soal, jadi nanti akan mudahkan kita nanti kerja ya, lebih cepat. Nah, contohnya Bapak Ibu, nah, seperti ini. Ya, kalau dapat komponen-komponennya seperti ini, nanti ya, nah, ini sebagai contoh seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini kan ada ya taksonominya C3, C2, berarti yang atas itu ya, waktu pilihan ganda. Kalau matematika kan ngitung ya. Kemudian untuk kisi-kisi sumatif dengan semester genap. Sumatif arti yang STS, sumatif tengah semester. Boleh juga formatnya seperti ini. Ini sebagai contoh, ya. Jadi mendapat kita memang hal itu harus belajar, ya. Karena sebenarnya KKG ya bukan hanya dengarkan oleh langsung kerja. Ya. Jadi apa yang kita dapat informasi disampaikan oleh narasumber langsung bisa kita laksanakan, kita kerjakan. Walaupun tidak selesai 100%, tapi adalah hasilnya. Jadi ya kisi-kisi soal kita hari itu Bapak Ibu udah ajarin pakai kartu soal ya, langsung gitu ya. Bukan kartu soal tuh satu soal satu kartu. Nah, enggak usah, langsung kalau dapat seperti ini, seperti itu, atau seperti ini. Nah, kalau macam seperti ini Bu, nanti soalnya ditulis di bawah, ya, tulis di bawah. Kan kita dah ada bang soal, arti tentukan nomor 1 yang mana yang nomor 2 mana. Nanti tulis di bawah soalnya. Kisi-kisinya udah ada, tinggal tulis soalnya. Kalau macam ini, udah langsung. Ya, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Oke, saya rasa itu. Kemudian ada lagi yang saya sampaikan cerita taksonomi belum. Nah, taksonomi belum atau kata kerja operasional. Bu. Apa-apa yang dimasuk kata operasional di C1. Nah, ya. Jangan langsung lebih. Situ rupanya dia tidak nomor. Ya Bu ya. C1 kata kerjanya mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, menghilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan. Mudah ada sinyal setelah yang tertentu. Ya. Nah, itu C1. Ada juga C2 yang menjelaskan, menghitung. Ya. Kemudian penerapan C3, menugaskan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi. Makanya kita harus mendapat adalah KKO, kata kerja operasional taksonomi belum. Ya, seperti itu. Tapi biasanya soal itu tinggal lihat nanti
Nah, itu nanti akan saya pajang terus lah. Ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, berarti level soal yang Bapak Ibu buat, nah, masuk ke mana? Nah, ya. Nah, kemudian penulisan soal. Nah, seperti itulah formatnya kira-kira Bapak Ibu. Seperti contoh tadi kan ada. Nah, ya. Nah. Macam itu pun boleh juga. Tapi tambah ya kayak kalau seperti ini, ya. Terus saya download matematika. Ya, Komarudin. Mudah pensiun Pak ini, gue, gue mainkan ya. Nah, ya. Seperti itu, lebih mudah ya gitu. Cuma, apalah yang kurang di situ, Bu? Levelnya, level kognitifnya. Nah, ya. Titik pertama satu kolom, level kognitifnya. Ya. Jadi kalau seperti itu level kognitifnya kurang. Oke. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Sekarang mari sama-sama kita bekerja. Nanti yang ngatur Bapak Alamsyah selaku ketua KKG. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Itu kan biasanya sekali lagi saya ulangi untuk mengingatkan, ya, mengingatkannya, karena hal ini rutin kita laksanakan tiap tahun. Yang dolok-dolok kita dah jadi dan dengan itu lagi kan. Berhubung COVID dan adanya kurikulum merdeka, karena sekolah dan istilahnya ulangan bersama ada lagi. Jadi sekarang kita harus membuat soal masing-masing. Namun di dalamnya kita atur bersama, kita sepakati bersama. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alwan Tafsir SPD yang telah menyampaikan diri. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Alamsyah. Terima kasih Pak kepada Bapak Alwan yang telah banyak memberikan materi tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi soal, sekaligus membuat soal sesuai dengan metriknya, ya. Indikatornya, levelnya, dan bentuk soalnya. Jadi Bapak Ibu, untuk kebersamaan kita bersama, karena ia merupakan rutinitas kita, mungkin kita ada yang lupa, mungkin ada yang belum pernah sama sekali membuat kisi-kisi soalnya. Jadi pada saat itulah kita kumpul bersama, kita bagi sedapatnya. Misalkan dapat satu indikator, kita dapat 2 soal atau 3 soal, nanti selebihnya kita kerjakan di sekolah kita masing-masing. Ya. Sudah langsung kita mengingatkan kembali bagaimana cara buat kisi-kisi soal, buat soal sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah kita buat. Jadi kita mungkin mengumpul secara berkelompok ya Bapak Ibu ya. Kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 2. Untuk kepala sekolah nanti terserah mau gabung ke kelas mana pun boleh. Saya rasa seperti aja lah. Ya Pak. Kelas 6. Kebetulan saya kelas 6. Ada kelas 6. Jadi kelas 6 itu mungkin kita try out kali ya Bapak Ibu ya. Kelas 6 tidak ada lagi PTS-nya, langsung ke try out. Mungkin kelas 6 langsung try out. Ya. Langsung try out. Kalau saya menggunakan soal try out tahun lalu. Kemudian kisi-kisinya sudah ada juga. Tinggal kita sesuaikan. Nanti yang akan diajarkan. Nah, rasanya kita bentuk kelompok Bapak Ibu untuk kelas 1 kumpul sama-sama.
Kenalan dulu ya. Kami.